اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله الله الله
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami muliakan segenap para habaib, para sepuh, para hadirin hadirat yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semuanya masih diberi istiqamah oleh Allah, berada di tempat yang mulia guna menuntut ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan hajat-hajat kita diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa terlipat curahkan kepada panutan kita semua, Nabi besar Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, begitu pula sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita serta kelak kita semua diberikan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini seperti biasa kita akan mengkaji kitab Nasaihul Ibad yang sampai ke maqalah ar-rabi'ah, bab yang ke-6, maqalah yang ke-4. Qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu wa jazahu an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam khaira. Inna Allah ta'ala katama sittatan fi sittatin, katama ridha fi ta'ah, wa katamal ghadab fi ma'siyah, wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan, wa katama awliya'ahu fi ma bainan nas, wa katamal mauta fil umur, wa katama salatal wusta fi salawat. Beliau sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah mengatakan, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, katama sittatan, menyembunyikan 6 perkara, fi sittatin, pada 6 perkara. Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan 6 perkara pada 6 perkara. Apa saja 6 perkara yang disembunyikan oleh Allah? Yang pertama, katamar ridha fi ta'ah. Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan ridhonya pada apa? Pada ketaatan. Nah, sehingga amal taat sekecil apapun kita tidak boleh menyepelekan. Kalau bisa kerjakan, walaupun amal taat tersebut kecil. Kenapa? Bisa jadi di balik amal taat tersebut terdapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi di balik amal taat tersebut ada ridho. Kita tidak akan pernah tahu di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyembunyikan ridhonya. Bisa jadi Allah ta'ala menyembunyikan ridhonya di balik majlis ilmu. Nah, sehingga kalau tidak ada uzur, kalau tidak ada alasan berangkat, mudah-mudahan di situ ada ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah mendapatkan ridho daripada Allah subhanahu wa ta'ala, wis enak, uripe bakal enak ning dunia sampai tekang akhirat. Nah, sehingga amal taat ini banyak. Ya sholat, ya puasa, ya zikir, ya sholawat, ya sedekah, ya infak, ya baca Quran, ya termasuk menghidupkan majlis-majlis ilmu. Nah, kita nggak tahu di mana taat, di mana ridho Allah subhanahu wa ta'ala disembunyikan.
Nah, maka sahabat Umar bin Khattab beliau mengatakan 6 perkara yang disembunyikan oleh Allah. Yang pertama, Allah Ta'ala menyembunyikan ridhonya di balik amal taat. Jadi kalau ada amal taat, walaupun itu kelihatannya sepele, kelihatannya ringan, jangan sepelekan. Tapi kerjakan. Ya, bisa jadi di balik amal taat tersebut kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Yang kedua, katamal ghadaba fi ma'siyah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan murkanya pada apa? Pada maksiat. Ya, pada perbuatan dosa wajib, dosane cilik lah ya jemengkonon. Karena kita tidak pernah tahu di mana Allah Ta'ala menyembunyikan murkanya. Bisa jadi Allah Ta'ala sembunyikan murkanya di balik maksiat yang kelihatannya kecil. Nah, sehingga kita tidak boleh meremehkan maksiat. Wajib majer dosane cilik, ya istighfar baik diampuni ning Gusti Allah. Jangan, usahakan kita semua menghindar dari seluruh kemaksiatan. Ya, walaupun maksiat itu ya kelihatannya remeh, kecil, dosa cilik. Bagian dosa cilik bakal terus-terusan ya gede. Ya, pada bari wong nabung 1000 tapi nabungnya terus-terusan ya dadi jutaan. Nah, sehingga amal soleh tidak boleh disepelekan, begitu pula maksiat. Ya, kenapa Allah Ta'ala menyembunyikan ridhonya di balik amal soleh, menyembunyikan murkanya di balik maksiat? Karena agar kita menghindar seluruh kemaksiatan. Ya, agar tidak mendapatkan murka, tidak mendapatkan kemarahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya yang ketiga, wa katama lailatul qadri fi syahri Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan malam Lailatul Qadar. Pada apa? Pada malam bulan Ramadan. Ya, Ramadan itu bulan yang paling mulia. Di situ ada satu malam yang paling mulia, melebihi kemuliaannya daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Kenapa disembunyikan oleh Allah? Agar kita ini dari mulai malam pertama bulan Ramadan sampai malam terakhir bulan Ramadan giat banyak melakukan amal soleh. Ya, aja ngente ini tebak-tebakan kayak malam Lailatul Qadar gini. Iya, kun marane tebak-tebakan. Bisa jadi oli, bisa jadi bloleh. Baca Quran kayak malam Lailatul Qadar. Nyote jare sira. Ya, jare Gusti Allah mayampu. Ya, kun marane tebak-tebakan. Jadi orang yang pasti mendapatkan malam Lailatul Qadar adalah orang yang dari pertama kali malam pertama bulan Ramadan sampai malam terakhir bulan Ramadan diisi malam-malam tersebut dengan ibadah kepada Allah. Ya, memang benar para ulama mengatakan malam-malam ganjil ya. Termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kalau sudah malam ganjil, ya, perkuat sarung kita, cincingkan lengan baju kita. Artinya apa? Semangat lagi ibadahnya. Ya, karena ada kesempatan besar malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil.
Nah, tapi yang baik dari pertama sampai terakhir ya, malam-malam bulan Ramadan diisi dengan puasa, dengan ibadah, maka itulah yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Makanya disembunyikan oleh Allah. Ya supaya apa? Supaya kita ini dari malam pertama ibadah. Dari malam pertama, kedua, ketiga sampai terakhir dipenuhi dengan ibadah kepada Allah, supaya tidak terlewatkan kita mendapat malam Lailatul Qadar. Tapi bakal tebak-tebakan ya oleh malam Lailatul Qadar urusannya. Iya, duduk Qadar tapi Qadar dewek. Lalu berikutnya wa katama auliya'ahu fima bainan nas. Allah Subhanahu wa ta'ala menyembunyikan kekasihnya, menyembunyikan para walinya di mana? Di tengah-tengah atau di antara umat manusia. Ya, di antara umat manusia ketika berkumpul ya, kalau zaman dulu tidaklah berkumpul 40 orang kecuali di situ ada wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman dulu bu zaman segini ya, kayak kumpul satu suwung enggak, durung tentu ana waline ya. Akan tetapi ya kita husnudon saja ya, berpegangan dengan ucapan tersebut, tidaklah berkumpul 40 orang melainkan di situ ada wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wali ini siapa? Ya diusupakan, diumpetakan, disembunyikan oleh Allah. Agar apa? Agar kita ini pasang prasangka baik terhadap sesama manusia. Ya tidak boleh berprasangka buruk. Agar kita ini saling minta doa. Ya doakan kita gah, mudah-mudahan lancar urusannya. Ya, agar kita sini berhusnudon kepada orang yang kita temui. Makanya disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'riful wali ila wali. Tidaklah mengetahui orang tersebut wali kecuali wali itu sendiri. Ya, kecuali wali lagi. Ya, tapi ya zaman sekarang banyak wali-walian ya bu. Iya, wali-walian, jadab-jadaban, bung goleti apa. Tapi ya ciri sing paling utama gampang padahal. Singaran wali iku beli doyan duit twist titik. Ya, singaran wali ora doyan duit, ora doyan dunia. Pendate ana wong jadab-jadaban, endingnya duit. Ya wali murid berarti. Iya, jadab-jadaban gini, tapi endingnya duit. Ya wis wali murid kunku. Ya, endingnya duit, pikirannya dunia. Ya. Karena ya ciri wali ku wis lah kasih senang ning dunia. Banyak kok wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala duitnya pirang-pirang. Ya, tapi ya beli mancing hati. Ya dibuang-buangi. Ana sing dibuang ning manusia, ana sing dibuang ning laut. Ya. Duitnya beli mancing hati, duniane orang mancing hati, tapi pikirannya hati ini dunia baik ya, bukan wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga Allah Ta'ala menyembunyikan kekasihnya, menyembunyikan para walinya di antara umat manusia. Kaila yahtakiru ahadan minhum wa kayatlubu du'a minhum, ya supaya kita tidak meremehkan orang lain, ya saling menghormati, saling menyayangi, saling minta doa. Ya bisa jadi orang yang kita mintai doa itu wali, ya karena wali itu ya macam-macam. Ada yang tahu dirinya wali, ada yang tidak tahu dirinya itu wali, ya ada. Ya. Wonge dewek sing dadi wali beli weru waliku, anak. Ya. Wonge dewek weru waliku, anak. Ya macam-macam.
Nah, sehingga kita husnudzon ya, kepada orang yang soleh, kepada orang yang alim ya, husnudzon nggak apa-apa. Bahkan ketika kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik, ya insyaallah apa yang kita ucapkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa katamas salatal wusta wa katamal mauta fil umur. Lalu berikutnya Allah taala menyembunyikan kematian. Pada apa? Pada umur, pada usia. Fayan bagi hina idzin li kulli ahadin ayasta'ida lil maut fi kulli waqtin bil ibadah. Allah taala sembunyikan kematian pada usia. Ana sing dau lahir innalillah, ana sing dau setahun innalillah, ana sing dau 5 tahun innalillah, ana sing wis 50 wis widak wis 70 wis 100 innalillah kasing weruh. Ya. Termasuk kita yang berkumpul ini nggak tahu usia kita ini berapa, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Agar kita senantiasa siap-siap. Ya, siap-siap untuk menghadapi kematian. Dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana sing lagi di majelis ilmu tiba-tiba turu bae beli tangi-tangi ya, wuru-wuru innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ana sing lagi melaku, ana sing lagi main bola, kadang-kadang ya kumpulan orang-orang yang meninggal dunia lagi main bola mati, lagi nyupir ya mati, wow wis pirang-pirang, lagi bawa acara berita mati ya. Itu urusan Allah dan itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala disembunyikan, tujuannya agar kita senantiasa bersiap-siap ya, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, sehingga ketika kita beribadah kepada Allah dan ketika itu mati, maka matinya husnul khotimah ya. Mudah-mudahan setelah panjang umur kita semua diberikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa katama salatal wusta fi salawat. Lalu Allah taala menyembunyikan salat wusta, ai fadla, yang disembunyikan oleh Allah keutamaan salat wusta, salat yang terbaik di antara salat 5 waktu. Aqimis shalah was salatul wusta. Dirikanlah solat dan terutama solat wusta. Ada kata ulama yang mengatakan solat wusta itu solat subuh. Ada yang mengatakan solat wusta itu solat asar. Tapi ya tetap disembunyikan oleh Allah. Solat yang paling utama itu subuh atau asar, atau maghrib atau isya atau zuhur. Kita tidak ada yang tahu pada hakikatnya. Disembunyikan oleh Allah agar apa? Agar kita tidak berani meninggalkan solat. Ya, solat yang 5 tersebut dijaga, dilakukan agar kita mendapatkan solat yang paling utama, yaitu solat wusta. Begitu pula Allah Ta'ala menyembunyikan salah satu namanya yang besar, ya, Asmaul Husna. Ketika dia mendapati satu nama Allah yang paling besar, ya, maka munajatnya, doa-doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita nggak tahu nama tersebut, nama seperti apa, nggak ada yang tahu, karena disembunyikan oleh Allah. Nah, itulah 6 perkara yang disembunyikan oleh Allah dengan tujuan. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar kita siap-siap dengan ibadah, agar kita senantiasa on, senantiasa connect dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa, tidak gofla, tidak lalai, tidak maksiat, tidak berbuat dosa. Nah, sehingga jalan-jalannya ibadah, ya, dolane ibadah, kerjane ibadah. Makanya jangan sampai lupa diniatkan.
jalan-jalan tapi niatkan ya untuk melihat keajaiban-keajaiban alam yang telah dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja ke sawah, ke laut, ke ladang, niatkan untuk mencari rizki yang halal, untuk memberikan nafkah istri, keluarga, dan syukur-syukur untuk bisa haji, bisa umroh, bisa berbagi insya Allah. Wal magalatul khamisah, magalah yang kelima, Gala Utsman radhiyallahu taala anhu, innal mu'min fi sittati anwa' minal khauf, ahaduha min qibalillahi ayyakhudha minhul iman, wa thani min qibalil hafadhah ayaktubu alayhi ma yaftadihu bihi yaumal qiyamah, wa salis min qibali syaitan ayyubtila amalah, والرابع من قبل ملك الموت أن يأخذه في غفلة بغتة، والخامس من قبل الدنيا أن يغتر بها وتشغله عن الآخرة، والسادس من قبل الأهل والعيال أن يشتغل بهم فيشغلونه عن ذكر الله تعالى. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, innal mu'min, sesungguhnya orang yang beriman, fi sittati anwa minal khauf, harus berjalan, harus memiliki 6 perkara yang ditakuti. Yang pertama, apa yang harus ditakuti oleh orang yang beriman? Min kibalillah ayyakhudha minhul iman. Orang yang beriman harus memiliki rasa takut kalau imannya diambil, dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya ketika naza, ketika meninggal dunia. Nah, makanya kita harus terbiasa beribadah, karena orang meninggal itu tergantung hidupnya. Ya, kalau ketika hidupnya rajin menuntut ilmu, ya insya Allah lagi luru ilmu matine. Kalau ketika hidupnya rajin sholat, ya lagi sholat matine. Kalau ketika hidupnya silaturahim, ibadah, baca Quran, ya seperti itulah, ya akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga biasakan kita semua untuk beribadah kepada Allah. Nah, orang yang beriman harus mempunyai rasa takut. Ya, jangan sebaliknya, mentang-mentang sudah iman, sudah Islam, tidak ada rasa takut. Karena iman ini ya urusan Allah, kapanpun, ya ketika Allah Ta'ala menghendaki dicabut, ya dicabut. Ya, di antara orang yang imannya dicabut oleh Allah, ya banyak macamnya. Macamnya banyak. Di antara sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ketika manusia lari dari ulama, ketika manusia tidak senang dengan ulama, Allah Ta'ala akan memberikan ujian dengan 3 ujian. Di antaranya yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Orang kalau sudah benci sama ulama, enggak senang sama ulama, maka kata Nabi, matinya tidak membawa iman. Naudzubillahi min. Dan pada saat ini sudah terjadi, ya banyak orang-orang yang menggiring orang lain agar benci sama ulama. Ana tabligh, ana pakai, ya supaya orang ini benci sama ulama. Ya, naudzubillah. Janji Nabi, ya ancaman dari Nabi, orang kalau sudah jauh lari benci dari ulama, maka matinya tidak membawa iman. Ya, makanya ketika kita mendengarkan ceramah, mendengarkan video, membuka media sosial, lihat dulu, ya siapa itu yang berkomentar, siapa yang berceramah.
Aja asal caplok bae. Wah, jeung nganggo udeng-udeng kaya-kaya hebat. Wah, jeung nganggo jubah kaya-kaya hebat. Beli buru isiye. Ya, caci maki menjauhkan kita, menjadikan kita benci sama ulama. Naudzubillahi min. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga iman kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua, wathani min kibalil hafadhah. Orang yang beriman harus takut dengan dua malaikat pencatat yang mencatat amal kebaikan dan mencatat amal keburukan, yang namanya malaikat Raqibun Atid. Ya, malaikat Raqib, malaikat Atid. Yaktubu alaihi ma yaftadihu bihi yaumal qiyamah. Harus takut orang yang beriman ini. Takut dari apa? Takut dari dua malaikat yang mencatat keburukan-keburukan kita, karena keburukan-keburukan itu akan mempermalukan kita di hari kiamat. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala menutup aib-aib kita, menutup dosa-dosa kita di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, ketika di dunia selamat dari pengadilan, ya karena duitnya banyak, nyogok mana nyogok mene. Nanti di akhirat baru terbongkar, tidak ada yang bisa disogok, tidak ada yang bisa disuap. Nah, sehingga aibnya akan dilihat oleh manusia seluruhnya, dari mulai Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir hidupnya. Ya, naudzubillahi min dzalik. Lalu berikutnya, wa thalitsu min kibali syaitan ayyubtila amalah. Orang yang beriman harus takut dari syaitan, yang mana syaitan tersebut akan membatalkan amal solehnya. Ya, akan membatalkan amal solehnya. Dibisiki, diiming-imingi, dirayu oleh syaitan sehingga ibadahnya tidak ikhlas. Naudzubillahi min dzalik. Harusnya dapat pahala, malah dapat dosa. Warabi, yang keempat, min kibali malakil maut ayyakhudha fi ghaflatin baghtatan. Orang yang beriman juga harus takut dari malaikat maut ketika mencabut nyawanya dalam keadaan lalai, dalam keadaan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khamis, dan yang kelima, ayyakhaf min kibalid dunya. Orang yang beriman harus takut terhadap dunia, ayyaghtara biha wa tushghiluhu anil akhirah. Dunia yang seperti apa yang harus ditakuti oleh orang yang beriman? Dunia yang melupakan orangnya, lupa terhadap urusan akhirat. Dunia yang membawa orangnya tidak dekat dengan Allah, malah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kalau kita jadi orang yang kaya, ya gunakan kekayaan itu sebagai wasilah perantara untuk kita semua dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan ditumpuk-tumpuk, ditabung-tabung. Embung nganggo apa kudu kaya-kaya. Ya, duitnya numpuk, wonge dikit sing mati. Ya, sehingga tidak merasakan. Rasakan nikmati dunia itu. Wah, masjid lagi dibangun, brel. Apa sing kurang? Keramik, granit, sing kita granit teh. Nah, ini orang yang menikmati dunia. Bagian wonge wis mati ning alam kubur oleh ganjaran. Ditabung-tabung, ditumpuk-tumpuk, duitnya pirang-pirang, wonge innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Nah, sehingga dunia itu bagi orang yang beriman harus ada rasa takut.
Ya, jangan-jangan dunia saya ini menjauhkan saya dari Allah. Jangan-jangan dunia saya ini ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga dunia yang melupakan pemiliknya daripada kehidupan akhirat, itulah dunia yang mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berikutnya yang keenam, yang terakhir, min kibalil ahli wal iyal. Orang yang beriman harus takut dari sisi keluarganya. Ayashtagila bihim, takut dia sibuk ngurusi keluarga dan dia lupa terhadap akhirat. Fayushghilunahu an dzikrillah, ya sibuk ngurusi keluarga sehingga dia sibuk, ya lupa, lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ini rasa takut yang harus ada pada orang yang beriman. Ya, ketika kita punya dunia harus ada rasa takut. Ketika kita punya keluarga harus ada rasa takut. Oh ya, ketika kita apalagi sama malaikat kematian, ya malaikat apa Israel, harus ada rasa takut. Ya, jangan sampai tenang. Ya, wah tenang je, madragah rajin ibadah, akhirnya tenang boy. Ya, jangan. Justru harus ada rasa takut. Takut ketika ibadah kita ini jangan-jangan ditolak. Takut jangan-jangan dosa-dosa kita ini tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan rasa takut tersebut justru kita semua akan rajin lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan lebih giat lagi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat, setelah panjang umur, sehat afiat, menikmati alam dunia, kita semua diberikan kenikmatan di akhirat kelak, kumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan sedikit kita juga akan menambahkan pembelajaran kita, yaitu kita akan bersama-sama belajar Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah. Risalah yang kecil tipis akan tetapi penuh dengan manfaat, yang dikarang oleh Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alwi Al-Habsyi. Langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja puji syukur milik Allah Subhanahu wa ta'ala, sang penguasa alam. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi muslim laki-laki dan perempuan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga. Kita semua kumpul di majelis ini tidak lain dan tidak bukan untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu. Ya, jaburan mah bonus bu ya, ora usah diniati, insyaallah ana jaburan. Ora usah diniat khusus, ya insyaallah ana banyune. Tapi niat yang khusus, tujuan utama kita kumpul di sini adalah menuntut ilmu, mencari ilmu, sehingga kelak insyaallah Allah Ta'ala mudahkan kita semua
menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'd bahadhi masail mutasara min ba'di kutubi Hujjatil Islam Al-Ghazali. Ini adalah risalah yang ikhtisar, yang ringkas, dan yang diambil dari kitab-kitab Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Man arafaha wa amila biha narjulahu minallah ayyakuna min alil ilmi zahiran wa batinan. Barang siapa yang mengetahui isi kitab ini dan mengamalkan isi kitab ini, maka didoakan oleh beliau ya menjadi ahli ilmu baik zahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Adar Susani, pelajaran yang kedua, Arkanul Islam, rukun-rukun Islam. Arkanul Islam khamsatun, rukun Islam itu ada 5. Ya bokat anak tambahan zaman segini laka bu ya, tetap 5. Ya rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama syahadat, kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan kesaksian bahwasanya Muhammad adalah utusane Gusti Allah. Jadi syahadat ini ada syahadat tauhid, yaitu yang pertama la ilaha illallah. Ada syahadat rasul, yaitu yang kedua wa anna muhammadar rasulullah. Lalu rukun Islam yang kedua iqamus shalah, menjalankan salat, melaksanakan, mengerjakan salat. Jadi kalau ada orang agamanya Islam gak sholat, ya berarti Islamnya KTP. Ya karena orang Islam itu ya harus sholat. Lalu yang ketiga ita'uz zakah, mengeluarkan zakat. Yang keempat saumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang terakhir yang kelima hajjul bait, melaksanakan ibadah haji. Man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang dimampukan oleh Allah untuk menjalankan ibadah haji. Ya, ketika sudah dimampukan oleh Allah maka wajib baginya melaksanakan ibadah haji. Tapi kalau ada orang sudah dimampukan enggak mau berangkat haji, maka diancam oleh Nabi, insya'a Yahudian wa insya'a Nasranian. Matinya ya bisa jadi dalam keadaan Yahudi, bisa jadi dalam keadaan Nasrani. Naudzubillahi min dzalik. Ya, jadi yang kelima melaksanakan ibadah haji bagi orang yang telah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bagi orang yang belum dimampukan maka tidak wajib. Ma'al ikhlas wa tasdik. Nah ini tambahannya, bersama keikhlasan dan juga kebenaran. Faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafik. Maka yang tidak ada keikhlasan maka itu adalah munafik. Waman lam yakun musaddiqan biqalbi fahuwa kafir. Dan barang siapa yang tidak membenarkan dengan hatinya, ya tidak mendengarkan yang 5 macam ini, dari mulai syahadat, sholat, puasa, Ramadan, zakat dan ibadah haji. Kalau ada orang tidak membenarkan dengan hatinya, fahuwa kafir, maka itu orang menjadi kafir. Ya imannya tidak sah. Naudzubillahi min dzalik. Jadi yakini saja dulu. Ya, walaupun sholatnya masih belentang-belentong, ya, walaupun sholatnya masih dalam keadaan belajar, yang lebih penting yakini saja dulu. Ya syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Gusti Allah,
dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Gusti Allah. Yakini dengan hati yang terdalam. Lalu yang kedua, melaksanakan sholat, bayar zakat, puasa Ramadan, dan ibadah haji bagi yang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-darsus salis wa aslul iman wallahu a'lam bisawab. Nanti kesananya ini akan membahas ya tentang sholat Jumat, haji, zakat dan lain sebagainya, atau yang dikenal dengan ilmu fikih, ya, agar ibadah kita menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang dan lebihnya mohon beribu maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.